Di tanah Jawa yang penuh misteri, lahirlah seorang tokoh yang kelak mengubah sejarah dakwah. Ia dikenal sebagai Raden Said, seorang bangsawan muda dari Tuban. Namun hatinya gelisah melihat rakyat hidup dalam penderitaan. Ia pun memilih jalan berani, merampas harta orang kaya untuk membantu rakyat miskin. Apa maumu? Hingga suatu hari, ia bertemu seorang wali besar yang mengubah hidupnya. Aku merasakan kehadiran suci. Dari ujian itu, lahirlah seorang wali besar. Ia berdakwah dengan cara yang unik, melalui budaya dan seni Jawa. Perlahan masyarakat mulai tertarik mendengar ajarannya. Wahai saudara-saudara, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Selalu mendengar nasihatmu. Bagus sekali, teruskan. Dengarlah lagu ini muridku tentang kebenaran dan kebijaksanaan. Ya Sunan, aku mendengar dan memahami. Semakin hari semakin banyak murid datang belajar. Dengan kelembutan, Islam menyebar tanpa paksaan. Hingga kini, Sunan Kalijaga dikenang sebagai wali yang bijaksana. Sunan Kalijaga terus berjalan dari desa ke desa, membawa pesan kedamaian. Saudara-saudara, kita harus bersatu untuk dakwah di tanah Jawa. Bersama masyarakat, mereka membangun tempat ibadah untuk umat. Sunan Kali mengajarkan bahwa kebaikan adalah jalan menuju kedamaian. Melalui wayang, pesan-pesan moral disampaikan dengan indah. Sedikit demi sedikit, Islam mulai menyebar luas di tanah Jawa. Sunan Kalijaga menjadi sosok yang dihormati dan dicintai rakyat. Cahaya dakwahnya terus hidup hingga generasi berikutnya. Bersama para wali dan masyarakat, berdirilah masjid sebagai pusat dakwah. Masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi juga pusat ilmu dan persaudaraan. Murid-murid Sunan Kalijaga menyebarkan dakwah ke berbagai penjuru Jawa. Wayang, tembang, dan budaya Jawa menjadi jembatan dakwah yang abadi. Waktu berlalu, namun kebijaksanaan Sunan Kalijaga tetap dikenang. Hingga hari ini, nama Sunan Kalijaga tetap hidup sebagai cahaya dakwah di tanah